Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur karena kita berjumpa dalam Renungan 79 hari ini untuk kita tetap belajar dengan cara 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai dalam pokok pembacaan di Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Yang saya ambil di ayat 33 sampai 36. Mari kita akan belajar bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Lukas 11 ayat 33 sampai 36, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Puji nama Tuhan, saya memberikan tema hari ini yaitu mata. Ya, tetap kita akan belajar dengan cara OIA. Observasi yang dapat kita tulis, penulis dari Injil Lukas ini adalah Dr. Lukas ya, atau Lukas. Nah, sebagai seorang yang mempunyai gelar dokter ya, tentu saja dia sebagai seorang penulis itu berbeda dengan penulis-penulis Injil sinoptik yang lainnya, maka tulisannya terlihat lebih jelas dan juga lebih teratur ya. Nah, isi dari tulisan Lukas ini mencatat tentang kehidupan dan pelayanan daripada Yesus ya, atau Tuhan Yesus. Interpretasi Yesus memberikan pengajaran kepada kita apa yang dikatakan sebagai pelita tubuh. Dalam pembacaan ini tadi dituliskan mengenai pelita tubuh. Yang namanya pelita sudah pasti fungsinya adalah untuk menerangi. Ya, nah apa yang menjadi pelita tubuh? Apa yang bisa menerangi tubuh kita? Di dalam pembacaan ini tertulis dengan jelas bahwa ayat 34, mata itu adalah pelita tubuh. Ya, mata sebagai pelita tubuh memberikan pengaruh besar dalam seluruh kehidupan manusia. Bagaimanakah meresponinya, bagaimanakah tubuh itu meresponinya dari apa yang dilihat oleh mata. Itu sebabnya mata itu merupakan pelita tubuh. Apa yang dilihat, apa yang dipandang itu akan memberikan respon kepada tubuh atau anggota tubuh yang lainnya. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang mata ini ya, atau pandangan ini ya. Yang pertama kita akan sama-sama belajar yaitu ada dua macam pandangan mata. Yang pertama adalah pandangan mata secara jasmani ya, secara jasmani. Mata baik. Mata baik akan membawa terang ke seluruh tubuh dikatakan ya. Maksudnya apa? Semua yang dipandang, semua yang dilihat oleh mata adalah hal-hal yang baik, maka akan mempengaruhi hidup seseorang itu juga untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Misalnya apa? Kalau mata kita pakai untuk membaca Alkitab ya, untuk membaca Alkitab, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah tentang apa perintahnya dari Alkitab itu. Apa perintah dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Karena kita membaca, melihat ya dengan mata kita secara jasmani, maka tindakannya juga pasti ingin melakukan apa yang dilihatnya. Ingin melakukan apa yang diperhatikan, yang dilihat oleh mata itu. Seperti apa kata Alkitab? Apa yang tertulis dalam Alkitab yang dibaca oleh mata, dan itu menggerakkan atau meresponi ya, pikirannya. Pikiran itu akan menyuruh anggota-anggota tubuh untuk memberikan perintah, melakukan seperti apa yang ada dipikirkannya itu. Kemudian juga mungkin kita bisa mata kita pakai melihat hal yang baik itu menonton peristiwa-peristiwa yang menginspirasi, memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Sekarang banyak tayangan-tayangan yang memberikan inspirasi yang baik ya Bapak Ibu. Kalau kita menonton itu, kita tergugah untuk melakukan hal yang baik juga.
juga ya contoh-contoh di YouTube itu ya Bapak Ibu, mungkin kisah-kisah yang menginspirasi adalah bagaimana orang-orang yang menolong orang yang tidak mampu dengan cara-cara yang unik gitu ya, atau juga ingin memberikan pertolongan dengan cara-cara yang unik. Itu menginspirasi, menggerakkan kita juga bisa melakukan hal itu. Itu adalah yang kita tonton, adalah pandangan kita arahkan kepada tontonan yang baik, dan itu menggerakkan kita untuk melakukan juga hal-hal yang baik. Ini adalah mata secara jasmani ya Bapak Ibu. Mata yang jahat. Nah, mata yang jahat akan membawa kepada kegelapan dalam tubuh kita, atau mengarah kepada perkara-perkara dosa, karena pandangan yang mengarahkan kepada hal-hal yang jahat, mata yang jahat ya. Misalnya nonton film kekerasan ya, itu akan menggerakkan seseorang, bisa saja bahwa yang terpancing dalam hatinya adalah hal yang memancing emosi, kekerasan yang ada di dalam pikirannya. Oh, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada saya, maka saya juga harus melakukan kekerasan seperti yang ditontonnya ya Bapak Ibu. Menggerakkan, bisa memicu orang-orang ini melakukan seperti apa yang ditontonnya, mempengaruhi pikirannya, kemudian pikirannya mempengaruhi kepada memberikan respon kepada tubuh untuk melakukan juga hal-hal yang keras. Kalau kita pakai mata kita menonton hal-hal yang keras, kemudian mungkin menonton hal-hal yang tidak baik ya, pornografi atau film-film yang tidak patut dan tidak layak, itu juga bisa mempengaruhi pikiran menjadi pikiran yang kotor, dan juga akan menggerakkan seseorang melakukan hal-hal yang kotor. Nah, ini adalah pandangan mata secara jasmani yang kita dapat pelajari ya. Kita harus menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, karena itu dikatakan mata sebagai pelita tubuh, itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan, mempengaruhi kepada tindakan-tindakan kita. Nah, sekarang yang kedua, kita akan belajar dengan pandangan mata secara rohani. Mata baik ya, mata yang baik memiliki pandangan yang tajam mengenai masa depan, tujuan hidup ya, mengarahkan kepada kehidupan yang jelas apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang ya, mempertajam, jadi pandangan jauh ke depan. Ini bukan pandangan secara fisik kita memikir, oh pandangan kita bisa melihat 1000 meter ke depan, bukan itu ya Bapak Ibu, tetapi mata secara rohani adalah memiliki pandangan-pandangan di masa yang akan datang, dengan memiliki tujuan-tujuan hidup yang baik, tujuan-tujuan hidup yang berguna, tujuan-tujuan yang hidup yang memiliki visi misi dan lain sebagainya. Terlihat, dapat melihat apa tujuan Tuhan dalam hidup saya ya. Ini adalah pandangan secara rohani. Misalnya melihat kesempatan sebagai peluang untuk belajar ya, demi mencapai tujuan hidup yang baik. Karena melihat hal-hal yang dilihat itu adalah hal-hal sebagai sebuah kesempatan. Aku harus melakukan apa ya kalau yang aku hadapi ini? Aku harus mengerjakan apa ya kalau aku melihat ini ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau untuk menjadi chef yang handal, maka dia memandangnya adalah, wah, aku harus banyak belajar memasak, banyak harus belajar hal-hal yang baik untuk bisa mencapai menjadi seorang chef yang terkenal ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang dosen yang hebat misalnya, maka dia harus, oh aku harus memandang kesempatan, aku harus kuliah, aku harus sekolah saat ini supaya bisa menjadi seorang dosen yang baik, terus belajar untuk dapat menjadi seorang pengajar ya, mempergunakan kesempatan itu untuk terus belajar. Nah, mata jahat. Nah, kalau mata jahat secara rohani misalnya adalah seperti apa? Matanya buram, matanya kabur. Ini secara rohani adalah dia tidak mempunyai pandangan yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupnya selalu buruk. Apa yang dihadapinya selalu buruk. Pandangannya selalu negatif. Pandangannya selalu hal-hal yang tidak baik akan menimpa hidupnya ya. Jadi baik untuk hidup saat ini ataupun hidup untuk yang akan datang, tidak pernah mempunyai pandangan apapun untuk kehidupannya, tidak memandang hal-hal yang baik yang bisa diraihnya, tetapi selalu memandang segala sesuatunya dengan pandangan yang buruk, pandangan yang jelek, pandangan yang kabur ya, tidak memiliki tujuan hidup. Lebih suka mungkin menjadi seorang pengangguran daripada memikirkan masa depan. Lebih memikirkan apa yang penting aku alami sekarang ini, cukup hari ini, tidak perlu memikirkan hal-hal masa depan dan lain sebagainya. Lukas 11 ayat 35 kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan.
baik secara jasmani maupun secara rohani. Firman Tuhan itu mengajar kepada kita, perhatikanlah supaya apa? Mata kita adalah mata yang terang. Secara jasmani kita melihat hal-hal yang kita perhatikan, hal yang kita lihat ada hal-hal yang baik, supaya tubuh kita juga merespon yang baik, pikiran yang baik, dan kita mengerjakan hal-hal yang baik. Secara rohani kita punya tujuan, punya pandangan jauh ke depan, pandangan-pandangan di mana kita punya visi, punya misi, ya, apa yang akan kita kerjakan untuk kebaikan, untuk kemajuan di dalam kehidupan kita. Mau menjadi terang atau mau menjadi gelap dalam kehidupan kita, dalam mata kita, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat yang ke-36 dikatakan, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Mari kita mempergunakan mata kita dengan melihat, memperhatikan hal yang baik. Demikian juga mata rohani kita memandang jauh ke depan. Hal-hal yang baik yang dikerjakan Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kita memandang jauh ke depan. Visi apa yang Tuhan taruh, kita memandang jauh ke depan bersama dengan Tuhan. Kita pasti akan melihat hal-hal yang baik yang Tuhan taruh untuk dikerjakan. Itu akan membuahkan hasil di masa depan kita, di masa yang akan datang. Di Tuhan percayakan kepada kita. Aplikasi dalam hidup kita, latihlah untuk memiliki cara pandang yang baik akan segala sesuatu, ya. Jangan cara pandang yang negatif, jangan cara pandang dengan mata yang buram, mata yang kabur gitu ya, tanpa tujuan, tanpa memikirkan sesuatu. Jangan menutup mata akan hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Kalau kita tahu bahwa oh itu baik ya, kita pelajari, kita kerjakan dengan sepenuh hati, itu bisa melatih kita untuk mengembangkan diri kita sehingga ada berkat-berkat, bukan hanya berkat rohani, tapi berkat jasmani juga pasti akan menyusul dalam kehidupan kita kalau kita belajar memandang segala sesuatunya adalah dengan cara pandang yang baik, memberikan kesempatan mata kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang terang, dan itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya apabila Bapak Ibu diberkati dan Bapak Ibu ingin menyampaikan berkat itu dengan kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau selalu menerangi kehidupan kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi terang dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya menjadi umat-umat-Mu yang menjadikan mata kami sebagai pelita tubuh yang berfungsi, mendatangkan kebaikan, menerangi seluruh kehidupan kami. Baik mata jasmani kami mau menjaganya untuk melihat, memperhatikan hal-hal yang baik, dan demikian juga mata hati kami melihat perkara-perkara rohani yang mendatangkan kemajuan kehidupan kami untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami belajar memandang hal-hal yang baik seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Terima kasih, kami bersyukur terima firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.